anak muda ini, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang benar-benar sangat berempati ya dengan kehilangan setiap kita. Dia mengerti, saudara-saudara, dengan setiap kedukaan ya. Dia tahu dengan semua air mata yang tumpah akibat kehilangan yang kita rasakan ya. Kalau kita melihat kisah daripada Lazarus, saudara ingat tak ketika Lazarus itu meninggal? Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta. Meninggal dan selama 4 hari Lazarus telah dikuburkan. Waktu itu Yesus datang dan Yesus bertanya, di mana kalian membaringkannya atau di mana kalian menguburkannya? Maka orang-orang pun berkata, Guru, lihatlah, di sinilah kami membaringkannya. Maka saudara, kita mengatakan Yesus menangis. Bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa loh. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Yesus mampu membangkitkan orang mati loh, ya. Lalu kenapa Yesus perlu menangis pada saat dia mampu membangkitkan orang mati? Ini kan rasanya unik sekali ya. Dia datang ke tempat itu dengan satu tujuan untuk membangkitkan Lazarus karena kuasa kehidupan dan kematian itu ada di tangannya. Yesus berkata kepada Maria, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ya, maksud dari kalimat ini bukan hanya hidup di surga, tapi Yesus juga memiliki kuasa untuk menghidupkan setiap mereka yang telah mati. Ya, Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tetapi ketika dia melihat kubur Lazarus, Alkitab mengatakan Yesus menangis. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini adalah bukti bahwa Yesus itu sangat memiliki empati dengan semua kehilangan, kedukaan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maka saya berani mengatakan bahwa Allah itu peduli, Yesus peduli dengan semua keadaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Jangan pernah engkau merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak pernah peduli dengan keadaanmu, karena semua kesusahan yang sementara engkau jalani sepertinya tidak ada tanda-tanda perubahan apapun. Bahkan meskipun engkau tidak bisa merasakan kehadirannya, saya mau beritahu bahwa Allah itu hadir dalam segala keadaan yang kita lewati ya di dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Mazmur ya, ada ayat yang luar biasa mengatakan, Tuhan, Engkau ya yang menghitung-hitung sengsaraku. Itu ayat Alkitab yang luar biasa loh. Jadi Tuhan yang menghitung sengsara kita, dan Alkitab mengatakan air mata kita itu ditampung dalam kirbatnya yang kudus. Bukankah engkau telah mendaftarkan semuanya itu? Dalam terjemahan yang lain mengatakan, bukankah engkau telah menuliskan semuanya itu di dalam kitabmu? Jadi kehidupan kita, saudara-saudara, ketika engkau mengalami kesusahan, kesusahan kita itu ditulis oleh Tuhan. Ketika kita menumpahkan air mata karena sebuah kehilangan, maka air mata kita itu ditampung dalam kirbatnya. Tidak ada air mata yang jatuh ke atas tanah dengan sia-sia. Karena Tuhan mempedulikan setiap kita. Itu yang perlu kita ketahui. Bahkan dalam Ibrani pasal yang keempat di ayat yang ke-15. Ya, luar biasa kita mengatakan bahwa imam besar yang kita miliki, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus, adalah imam besar yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ya, bahkan apa yang tak mampu kita rasakan telah dirasakan ya oleh imam besar Yesus Kristus agar kita tidak perlu merasakan itu. Ya, saudara, setiap orang yang hidup di dalam dosa seharusnya merasakan yang namanya neraka loh. Ya, penderitaan neraka. Tapi Yesus mengalaminya buat kita sehingga kita tidak perlu mengalaminya. Ini bukti bahwa Tuhan itu memiliki empati yang luar biasa ya dengan semua kehilangan yang kita miliki. Bahkan ada satu kejadian yang luar biasa ketika murid-murid itu sementara menyeberang, tiba-tiba datang badai yang sangat luar biasa membuat ya perahu yang ditumpangi oleh murid-murid itu benar-benar sudah dihempaskan ya ke kiri dan ke kanan. Alkitab mengatakan pada waktu itu Yesus sementara berdoa di atas gunung bersama dengan Bapa dalam sebuah persekutuan yang luar biasa.
Kemudian Alkitab mengatakan di dalam doa itu Yesus melihat murid-muridnya, ya. Saya percaya Yesus melihat di dalam ketuhanannya. Kenapa? Karena murid-murid telah bertolak sejauh beberapa mil. Tidak mungkin hanya dilihat dengan kasat mata sebagai seorang manusia. Pasti Yesus melihat di dalam kemanusiaannya. Maka Yesus pun berhenti berkomunikasi dengan Bapanya di sorga, dan dia turun untuk menyelamatkan murid-muridnya yang hampir-hampir ditenggelamkan oleh badai. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kepada orang muda ini, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka, bukan berarti Yesus tidak memiliki empati, karena saya sudah memberikan bukti-bukti bahwa Yesus memiliki empati yang luar biasa dengan semua kehilangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalaupun engkau merasa kalau Tuhan memiliki empati, kenapa saya tidak bisa merasakan? Ya, saudara, dengar baik ya, kehadiran Tuhan itu tidak dapat diukur dengan perasaan kita. Jangan hidup berdasarkan perasaan. Perasaan ini mudah berubah, saudara, sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk hidup berdasarkan perasaan kita. Ya, Tuhan ingin kita hidup itu berdasarkan iman. Alkitab mengatakan orang percaya itu bukan hidup berdasarkan apa yang dia lihat yang kemudian mempengaruhi perasaannya. Orang percaya hidup berdasarkan oleh iman. Iman yang bagaimana ya? Yang harus, saudara ya, ada ketika kita hidup, ya. Iman yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya, sebab engkau peduli, engkau mengerti, dan engkau tidak pernah membiarkan aku sendiri. Ini perkataan daripada Raja Daud itu sendiri. Ya, ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, saudara-saudara, ya. Lembah kekelaman itu lembah di mana tidak pernah, saudara-saudara, ya, ada kebaikan terjadi. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan ada satu lembah di Israel di mana saudara-saudara lembah tersebut hanya akan mendapatkan cahaya matahari apabila matahari itu ada pada pukul 12 siang. Karena lembah itu saudara-saudara dikelilingi, ya, diapit oleh tebing yang sangat tinggi sehingga matahari yang terbit tidak bisa menyinari lembah tersebut. Bahkan matahari yang akan mulai tenggelam tidak bisa menyinari lembah tersebut. Lembah tersebut hanya akan mendapatkan cahaya matahari apabila matahari itu tepat berada pada pukul 12. Ya, maka Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Artinya Daud tidak menjalani hidupnya berdasarkan perasaannya. Dia tidak mengukur kehadiran Tuhan dengan perasaannya, karena Daud sendiri tahu bahwa perasaan itu menipu. Ya, dia menghidupi kehidupannya bukan dengan perasaan, tidak mengukur kehadiran Tuhan dengan perasaan, tapi dia mengukur kehadiran Tuhan dengan imannya. Imannya berkata apa? Bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak pernah takut bahaya, sebab Tuhan, ya, menyertai dia. Kita tidak pernah sendiri. Allah itu peduli. Allah itu memiliki empati yang besar dengan semua kehilangan, dengan semua air mata yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, ya,